Salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan yang diberkati dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat Tuhan bagi kami, buat anugerah-Mu, buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-14, dalam ayat yang ke-22, mulai kita akan membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah jauh malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini adalah sebuah peristiwa yang saya yakin saudara sudah membaca, sudah merenungkan, pernah beberapa kali membaca kisah ini. Namun pada saat ini kita akan melihat beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, "Sesudah itu." Kata "sesudah" menunjukkan kepada peristiwa sebelum ini terjadi, yaitu dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, di mana dikatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan kita melihat di sana bahwa 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberikan mereka sampai kenyang. Bahkan ada 12 bakul. Dan kita melihat di sini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang besar yang pernah terjadi pada saat itu. 5 roti 2 ikan mengenyangkan lebih kurang dikatakan 5.000 orang dan bersisa 12 bakul. Lalu dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu
dan mendahuluinya ke seberang. Ini Yesus memberikan satu perintah bahwa murid-muridnya pergi ke seberang, sedangkan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan pembacaan selanjutnya kita melihat ayat yang ke-24, baru beberapa mil, maka dikatakan mereka diombang-ambingkan oleh angin yang begitu luar biasa. Bahkan angin sakal ini mampu mengombang-ambingkan perahu di mana mereka sedang menjalani. Satu situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Satu situasi yang sekonyong-konyong datang, dan satu situasi yang tidak pernah dipikirkan akan terjadi angin sakal di depan mereka. Lalu dikatakan firman Tuhan, mereka kepayahan, mereka berjuang, namun mereka dikatakan mereka sangat kepayahan ketika mereka dilanda oleh angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Saat mereka dalam keadaan yang penuh dengan perjuangan, mereka ada di dalam keputusasaan mungkin, tapi kita melihat di sini bahwa Yesus tahu bahwa mereka sudah mengalami kepayahan. Yesus sangat mengetahui keberadaan mereka yang tidak mampu menghadapi angin sakal ini. Dan kita melihat Yesus saat itu datang dan dia berjalan di atas air. Dan saat itu Yesus dikatakan memberikan perintah supaya menjadi tenang. Sebab dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan kita melihat Yesus meredakan angin dan mereka memiliki ketenangan saat Yesus datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang ada dalam situasi yang tidak pernah kita pikirkan. Satu situasi yang tidak pernah ada dalam bayangan kita. Dalam satu situasi yang mungkin tidak ada dalam rancangan kita. Tetapi kita melihat di sini bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan saat ini terjadi, ini dalam sepengetahuan Tuhan. Ini dalam kendali Tuhan. Dan jika saat ini saudara mungkin sedang diombang-ambingkan oleh begitu derasnya angin sakal, derasnya perjuangan, derasnya pergumulan, derasnya berbagai banyak hal yang terjadi. Namun yakinlah, Yesus mengetahui. Dan dikatakan dia akan datang. Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita tidak menjadi takut. Dia memberikan kesanggupan kepada kita untuk menjalani hari-hari sekarang ini dengan kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah di dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang peduli kepada kita, dan dia akan terus memperhatikan kehidupan kita. Seperti murid-murid diperhatikan oleh Tuhan, seperti murid-murid tidak disendirikan,
Dan Yesus datang menolong mereka sehingga mereka tidak terombang-ambingkan, tidak ditenggelamkan oleh kedahsyatan angin sakal. Jadi saya yakin dan percaya dalam keadaan situasi sekarang ini pun Tuhan tidak akan membuat kita menjadi terhanyut, tidak akan membuat kita menjadi terombang-ambing, dan tidak akan membuat kita tenggelam di dalam derasnya keadaan saat ini. Karena pertolongan Tuhan akan selalu ada dan pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi kehidupan kita semuanya. Biarlah kita tetap beriman kepada Kristus bahwa Dia Allah yang akan tetap membela kita. Karena itu kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hati kita semuanya supaya kita tetap ada beriman di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati hari ini dan untuk seterusnya. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat renungan firman-Mu. Mungkin saat ini ada umat-umat-Mu yang sedang diombang-ambingkan, yang dalam kepayahan menghadapi angin-angin sakal, menghadapi gelombang angin yang begitu deras, sehingga kami mulai tenggelam, kami mulai terhanyut. Tetapi pada saat ini kami bersyukur karena janji firman-Mu, Engkau akan menyertai kami. Engkau tidak membuat kami menjadi sendiri, sebab tangan-Mu akan terus membela kami. Tangan-Mu akan terus memperhatikan kami dan akan menolong hidup kami. Berkatilah umat-umat-Mu saat ini. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam kekhawatiran Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang dalam keputusasaan berikan pengharapan. Mereka yang dalam pergumulan berikan jalan kemenangan. Dan Tuhan menolong dengan kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah kami, berkatilah bangsa ini, berkatilah dengan kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.